Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ayyuhal ahibbah, ikhwah sekalian, rahimani wa rahimakumullah azza wa jal. Kita bersyukur kepada Allah karena dengan taufik hidayah darinya kita bisa bermajlis ilmu, menjalankan salah satu kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu thalabul ilm. Pada malam ini kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Al-Mukhtasar Lumatul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad, dan kita masih pada pembahasan fadailu as-sahabah, keutamaan para sahabat, keutamaan para sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhum wa ardahum ajma'in. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam melarang kita mencela para sahabat seluruhnya secara umum. Ini menunjukkan tentang kedudukan atau mulianya kedudukan para sahabat dalam Islam ini. Qala sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela para sahabatku. Walladhi nafsi biyadih, law anfaqa ahadukum misla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Demi yang jiwaku berada di tangannya, kata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kalau sekiranya salah seorang dari kalian dia bersedekah dengan emas sebesar gunung Uhud, ma balagha mudda ahadihim, al-mud ya seukuran dua tangan begini, itu satu mud. Ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu, itu tidak akan menyamai sedekah para sahabat dengan satu mud, juga tidak akan menyamai, ya, tidak mengungguli sedekah para sahabat dengan setengah mud. Dan siapa yang mampu bersedekah dengan sebesar gunung Uhud dari emas? Tapi demikianlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, ya, bagaimana mulia dan tingginya kedudukan para sahabat Nabi
ya dalam Islam ini. Mereka yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memperjuangkan Islam. Mereka para sahabat yang tahammul al-masyaq, yang telah menahan dari penderitaan di awal-awal mereka masuk Islam. Bagaimana mereka disiksa oleh orang-orang kufar, ya. Demikianlah semakin seseorang dia kokoh di atas al-haq, dia kokoh di atas kebenaran bersamaan banyak ujian, maka derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kalau kita lihat dari sisi semua ibadah. Dari sisi semua ibadah, ketika ibadah itu membutuhkan usaha yang lebih berat, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang lebih besar. Contoh, sholat berjamaah dengan sholat sendirian. Sholat sendirian gampang, tinggal langsung sholat di kamar. Tapi ketika sholat berjamaah butuh azam yang kuat, ya, apalagi rumahnya, ya, masjid jauh dari rumah. Nah, ini butuh azam yang kuat. Nah, kemudian kenapa Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya sangat mengutamakan salat malam? Salat malam itu berat. Ya. Salat malam itu berat. Nah, afdalu assalamu warahmatullahi hayyakumullah. Afdalu an-nafilah ba'da al-faridah salatun fi jawfil lail. Seutama-utama ibadah sunnah setelah al-faridah, setelah ibadah yang wajib ada salat di tengah malam, salat di kegelapan malam. Demikian lihat para sahabat, kenapa mereka sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka masuk Islam dalam keadaan berat, mendapatkan ujian, tantangan. Dan yang paling berat mendapatkan ujian, ya, fitnah, bahkan sampai hampir dibunuh, ya, Nabi kita yang mulia SAW. Ya, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karenanya tidak ada yang lebih besar kedudukannya dan lebih tinggi kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karenanya apabila kita ingin mulia, ya, apabila kita ingin mendapatkan kedudukan mulia seperti mereka, ikuti jejak mereka. Dan ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya, as-sabiquna al-awwalun. As-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan. Nah, as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Hayyakallah. Allah barfi. Insyaallah. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar, orang-orang yang pertama-tama, ya, memeluk Islam, menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, minal muhajirin, dari kaum muhajirin wal ansar, ya, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, wa'adda lahum jannatin tajri min tahtil anhar, dan Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk mereka jannat, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.
Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, wadzalikal fawzul azim. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Jadi apabila kita ingin mulia, apabila kita ingin berada di jalan yang lurus, maka itu ikuti jejak mereka. Apabila kita ingin selamat, apabila kita ingin mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita ikuti jejak mereka. Nah, itulah sahabat, ya ikhwah, manusia-manusia yang paling mulia setelah para nabi, ya. Sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia termulia setelah para nabi. Naam. Dan kemarin sudah kita sampaikan yang dimaksud dengan as-sahabah atau as-sahabi man ijtama'a bin nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal islam. Siapa yang bertemu, ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, man laqiyan nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wa amana bihi wa mata 'alal islam. Siapa yang berjumpa dengan Nabi kemudian dia beriman kepada Nabi, wa mata 'alal islam, dan dia meninggal di atas Islam, maka dialah sahabat. Kalau dia meninggal dalam keadaan murtad, maka batal sahabatnya. Jadi batal dikatakan dia sahabat, menjadi sahabat. Nah, wa afdalu as-sahabah al-muhajirun li jam'ihin baina al-hijrah wan nusrah thumma al-ansar, wa afdalul muhajirin al-khulafa al-arba'ah ar-rasyidun. Dan yang paling utama dari al-muhajirin, ya, dari sahabat-sahabat yang hijrah ini, al-khulafa al-arba'ah. Al-khulafa al-arba'ah, khalifah yang 4, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, ini paling utamanya dari para sahabat dari kaum muhajirin. Nah, Pak Abu Bakar, kita mengenal sedikit siapa Abu Bakar. Nah, Abu Bakar As-Siddiq, beliau namanya Abdullah ibn Utsman, ya, Abdullah ibnu Utsman. Ini di antara sahabat Abu Bakar. Nah, yang lebih dikenal dengan nama kunyahnya Abu Bakar, Abdullah ibn Utsman. Nah, Abdullah ibn Utsman ibnu Amir ibn Amir. Nah, Abdullah ibn Utsman ibnu Amir min Bani Taim ibnu Murrah ibnu Ka'ab, min Bani Taim. Ini Abu Bakar. Min Bani Taim ibn Murrah ibn Ka'ab. Nah, ini Abu Bakar, Abdullah ibn Utsman ibn Amir. Paling tidak kita cukup mengenal beliau, namanya siapa? Abdullah ibn Utsman ibn Amir min Bani Taim ibn Murrah ibn Ka'ab. Nah, kita lebih mengenal beliau dengan nama kunyahnya Abu Bakar. Kita belum tahu siapa nama aslinya. Ya, siapa nama aslinya? Siapa nama aslinya Pak Ahmad? Abdullah ibnu Utsman ibn Amir. Nah, Abdullah ibn Utsman ibnu Amir
Ini yang seharusnya lebih kita perintahkan kepada anak-anak kita supaya menghafal nama para sahabat. Jangan nanti giliran ditanya siapa nama ya pemain sepak bola dari ini di ini, lebih hafal itu daripada nama para sahabat. Nah, beliau Abdullah ibn Uthman ibn Amir ibn min Bani Taim ibn Murrah ibn Ka'ab, awwalu man amana bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minar rijal, yang pertama kali beriman kepada Rasulullah dari kaum laki-laki. Awalu man amana bi Rasulillah minar rijal, ya, awalu man amana bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minar rijal. Nah, minar rijal. Jadi yang pertama kali beriman kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dari kaum laki-laki adalah Abu Bakar. Nah, antum bayangkan dia tercatat dan diabadikan di dalam sejarah adalah orang yang pertama kali beriman, orang yang paling tanggap di dalam menyambut dakwah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika orang-orang kufar mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika Rasulullah SAW mengabarkan tentang peristiwa Isra Mi'raj, maka Abu Bakar berdiri tegap dan mengumumkan kepada manusia pada waktu itu, ya, beliau mengatakan amantu bihi wa saddaqtu bihi bi khabarin minas sama', ya, aku telah mengimani, mempercayai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan khabar yang datang dari langit kepada beliau, ya, dengan khabar yang datang dari langit kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, yakni dengan wahyu yang datang kepada Nabi yang mulia sallallahu, ya. Kemudian bagaimana aku tidak akan beriman dengan peristiwa Isra Mi'rajnya, ya, yang sebentar-bentar turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wahyu, ya, yang wahyu ini sama dari dibawa oleh malaikat Jibril. Nah, jadi bukan dari penduduk bumi, tapi datang dari malaikat yang merupakan penduduk langit, yang membawanya adalah asrafu al-malaikah, malaikat yang paling utama. Siapa? Malaikat Jibril. Kenapa malaikat Jibril menjadi malaikat paling utama, ikhwah? Karena dia ditugaskan untuk membawa wahyu. Karena dia ditugaskan untuk membawa wahyu, menyampaikan wahyu. Nah, ini aku percayai, aku imani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, Abu Bakar, beliau yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah. Nah, beliau yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah ke Madinah. Nah, qala al-muallif wa sahibuhu fil hijrah, wa sahibuhu fil hijrah, dan Abu Bakar yang menemani Rasulullah SAW ketika berhijrah, wa naibuhu fis salati wal hajj, dan yang menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika beliau udzur mengimami salat, yang menggantikannya siapa? Abu Bakar, ya. Dan ketika Rasulullah SAW tidak berangkat melaksanakan ibadah haji,
yang menggantikannya menjadi pemimpin kaum muslimin dalam melaksanakan ibadah haji siapa? Abu Bakar. Ya. Wa khalifatuhu fi ummatihi, dan dia adalah khalifah Nabi SAW. Aslama ala yadayhi, ya, aslama ala yadayhi khamsatun minal mubasyirin bil jannah. Masuk Islam dari tangan beliau Abu Bakar As-Siddiq 5 sahabat yang mendapatkan kabar gembira dengan surga. Ya, 5 sahabat ini mendapatkan kabar gembira dengan surga. Ya, di antaranya Utsman bin Affan, Az-Zubair bin Al-Awwam, Talhah, wa Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini semuanya masuk Islam dari dakwah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Utsman, Zubair, Talhah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, jadi masuk Islam siapa? Utsman. Kemudian Zubair. Kemudian Talha. Kemudian Abdurrahman bin Auf. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, ini kesemuanya, ya 5 ini diantara 10 yang mendapatkan kabar gembira masuk surga. Jadi wajib kita mengimani bahwasanya Utsman, Zubair, Talhah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas masuk dalam surga. Nah, Utsman bin Affan, Utsman bin Affan. Nah, Zubair bin Awwam, kemudian Talhah, kemudian Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Tuwfiya fi Jumadil Akhirah sanata 13 an 63 sanah. Jadi umurnya Abu Bakar ini sama dengan umurnya Nabi yang SAW. Beliau meninggal pada bulan Jumadil Akhir, ya, tahun 13 Hijriyah. Jadi 3 tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW beliau wafat. Rasulullah SAW 10 tahun saja di Madinah. Kemudian pada tahun 13 Hijriah, ya, Abu Bakar As-Siddiq setelah menjadi khalifatu an-Nabi SAW beliau wafat. An 63 sanah, ya. Umur beliau hanya 63 tahun. Jadi umurnya sama dengan umur Nabi yang mulia SAW. Ya. Wa haula'il khamsah, dan sahabat yang 5 ini, Utsman bin Affan, Zubair, Talha, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, ma'a Abi Bakar wa Ali bin Abi Talib wa Zaid bin Harithah, humus thamaniyah alladhina sabaqun nas bil Islam. Qalahu Ibnu Ishaq, yakni minadz dzukur ba'da risalah. Jadi mereka adalah 8 laki-laki yang pertama-tama masuk Islam. Yang 5 ini kemudian ditambah Abu Bakar, Ali bin Abi Talib, Zaid bin Harithah, ya, Ali bin Abi Talib dan Zaid bin Harithah. Nah, ini yang pertama-tama masuk Islam dari laki-laki. Nah, Abu Bakar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ditambah siapa ikhwah? Ali. Ali.
Ali bin Abi Thalib. Zaid bin Harisah Maula Rasulullah sallam. Siapa lagi? 8 ya. Nah. Ayo 8. Nah. Ini yang humut tsamaniyah alladziina sabaqun nas bil Islam. Jadi mereka ini yang pertama-tama masuk Islam. Nah, kemudian yang kedua ikhwah wa Umar. Jadi kemudian yang kedua sahabat yang termulia setelah Abu Bakar Siddiq siapa? Umar. Nah, Umar Al-Faruq digelari diberikan laqab dengan apa ikhwah? Al-Faruq. Ada yang tahu kenapa beliau digelari dengan Al-Faruq? Ya, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Maksudnya ketika Umar masuk Islam, sebelum masuknya Umar radhiyallahu anhu masuk Islam, ya, para sahabat masih sembunyi-sembunyi beribadah. Kaum muslimin, para sahabat masih sembunyi beribadah. Tapi begitu Umar bin Khattab masuk Islam, mereka sudah berani terang-terangan karena ada Umar. Ya. Bahkan Umar mengumumkan, nih sekarang saya mau sholat, saya mau ibadah, siapa yang berani mengganggu saya? Ya. Siapa yang berani mengganggu saya? Siapa yang berani melarang saya? Jadi Allah Subhanahu wa taala menguatkan Islam ini sebagaimana doa Nabi. Ya, sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah kuatkanlah Islam ini dengan salah satu dari dua orang. Ya. Umar dan Abu Jahal. Yang tadinya Allah Subhanahu wa taala memilih Umar. Ini orang-orang yang sangat berpengaruh, orang-orang yang sangat kuat. Allah Subhanahu wa taala memilih Umar. Nah, Abu Hafiz Al-Faruq Umar ibn Khattab. Ya, kunyah beliau Abu Hafiz Al-Faruq Umar ibn Khattab min Bani Adi. Ya, min Bani Adi ibn Ka'ab ibn Lu'ay. Abu Hafiz Al-Faruq Umar ibn Al-Khattab. Adapun sahabat yang kedua ini Umar, dia lebih terkenal dengan nama aslinya. Lebih terkenal dengan nama aslinya. Umar beda dengan Abu Bakar. Nah, Umar ibnu Al-Khattab. Nah, min Bani Adi ibnu Ka'ab ibn Lu'ay, aslama fi sana as-sadisah min al-bi'tsah. Jadi baru beliau masuk Islam pada tahun ke-6. Pada tahun ke-6 min al-bi'tsah, setelah kenabian. Ba'da nahwa arba'ina rajulan wa ihda asrta imra'atan. Setelah beliau didahului masuk Islam oleh 40 laki-laki dan 11 dari kaum wanita. Jadi beliau didahului oleh 40 laki-laki dan 11 wanita masuk Islam. Baru beliau masuk Islam, yaitu Umar bin Khattab. Fa farihal muslimuna bihi, maka bergembiralah kaum muslimin ketika mendengar Umar bin Khattab masuk Islam. Ya, wa dhaharal Islam bi Makkah ba'dahu. Kemudian setelah itu nampaklah Islam setelah masuknya beliau ke dalam Islam. Nah, istakhlafahu Abu Bakar 'ala al-ummah fa qama bi a'ba'il khilafah
khairu qiyamin ila an qutila syahidan fi dzil hijjah sanata 23 an 63. Umurnya sama, Abu Bakar dan Umar dan Rasulullah SAW, umur mereka semuanya sama, 63 tahun. Meninggal pada umur 63 tahun. Jadi Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah oleh Abu Bakar, menggantikan Abu Bakar. Nah, dan Abu Bakar terbunuh syahid, ya, oleh seorang Majusi. Siapa? Seorang Majusi, Abu Lu'lu'. Apa namanya? Siapa nama seorang Majusi yang membunuh Umar bin Khattab? Ya, Dzul Khuwaisirah apa Abu Lu'lu'? Coba dilihat, dibaca. Yang membunuh siapa? Umar. Nah, ketika Umar mengimami salat subuh, dia sudah menajamkan pisaunya. Jadi pisaunya ini dua pisau yang dengannya dia membacok Umar. Bahasa kita itu dua mata. Iya, 2 mata pisaunya. Nah, kemudian Utsman huwa Abu Abdullah Abu Lu'lu'. Abu Lu'lu'. Nah, Abu Lu'lu'. Siapa namanya? Fairuz. Nah, terkenal dengan Abu Lu'lu'. Abu Lu'lu'. Nah, kisah ajibah ketika dia membunuh Umar bin Khattab, ya, bersimpah darah sampai Umar bin Khattab pingsan. Begitu sadar, dia mengingat apakah orang sudah pada sholat. Lihat ikhwan, dalam keadaan kesakitan dan bersimpah darah. Lihatlah hati seorang, subhanallah. Nah, cintanya dengan ibadah sholat. Nah, kemudian yang ketiga Utsman huwa Abu Abdullah Dzun-Nurain. Abu Abdullah Dzun-Nurain Utsman bin Affan min Bani Umayyah ibnu Abdi Syams ibn Abdi Manaf, aslama qabla dukhulin Nabi sallam Darul Arqam, kana ghaniyan sakhiyan. Jadi beliau masuk Islam sebelum masuknya beliau ke Darul Arqam. Kana ghaniyan sakhiyan, beliau orang yang kaya raya dan dermawan. Termasuk di antara sahabat yang sangat kaya yaitu Utsman bin Affan, dan beliau sangat dermawan. Nah, ketika beliau Utsman bin Affan menyiapkan Jaisul Usrah, ya, 100 ekor unta, 100 pasukan kuda, ya, di Ghazwat Tabuk, maka Rasulullah SAW mengatakan ma darra Utsman ba'da hada, tidak akan ada yang memudaratkan Utsman setelah ini, ya. Dzun-Nurain. Nah, dan Utsman bin Affan termasuk di antara sahabat yang sangat mulia sampai Rasulullah SAW malu, ya, memiliki haibah di hadapan Rasulullah, ya, ketika para sahabat masuk datang di hadapan Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW dalam keadaan duduk santai, ya, duduk santai. Tapi ketika Utsman bin Affan masuk, Rasulullah SAW memperbaiki duduknya, malu kepada Utsman bin Affan, ya, dia malu. Demikian, ya kan, kita kalau misalnya orang besar datang, masa kita santai aja gini angkat kaki, ya kan, seperti itu. Rasulullah SAW ketika sahabat-sahabat yang lain masuk, ya, beliau masih santai duduknya, tapi ketika Utsman langsung memperbaiki duduknya. Dan ditanyakan kepada beliau SAW, ya, kenapa engkau memperbaiki duduknya Rasulullah ketika Utsman bin Affan masuk? Beliau mengatakan ala astahi, ya, min rajulin
yastahi minhul malaikah. Tidakkah aku malu ya kepada seseorang yang malaikat pun malu kepadanya. Itu Utsman bin Affan. Nah, ini menunjukkan keutamaan beliau Utsman bin Affan dan masing-masing para sahabat ya Abu Bakar, Umar memiliki keistimewaan dan keutamaan masing-masing. Nah, sampai Rasulullah SAW ya, sebagaimana kita baca di sini, menikahkan ya dengan dua putrinya. Nah, Rasulullah menikahkan dengan dua putrinya, sampai-sampai Rasulullah mengatakan, kalau ada lagi putriku aku akan nikahkan. Ya, setelah dua putrinya meninggal, ya, Rasulullah mengatakan kalau sekiranya ada lagi putriku aku akan nikahkan dengan Utsman. Tawalla al-khilafah ba'da Umar bin Khattab bittifaqi ahli syura ila an qutila syahidan. Nah, beliau menjadi khalifah setelah Umar bin Khattab bittifaqi ahli syura, setelah beliau terpilih dengan musyawarahnya ahlu surah, para kibar sahabat pada waktu, ila an qutila syahidan fi Dzulhijjah, sampai beliau terbunuh syahid pada bulan Dzulhijjah sanata 35 pada tahun 35 Hijriyah, antis'ina sanah ala ahadil aqwal, dari 90 tahun umur beliau. Di antara salah satu pendapat ulama menyebutkan bahwasanya Utsman bin Affan umurnya 90 tahun. Nah, jadi sahabat Umar dan Utsman ini meninggal syahid, dan jauh sebelumnya sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW akan syahidnya Umar dan Utsman ketika peperangan Uhud. Ya, ketika Rasulullah SAW naik ke Jabal Uhud dan bersamanya ada Abu Bakar dan Umar, ya, seakan-akan Uhud ini bergetar, tidak tenang begitu Rasulullah SAW naik. Usbut Uhud, kata Rasulullah SAW, tenanglah wahai Uhud, fa inna alaika nabiyyun wa syahidan. Fa inna alaika nabiyyun wa syahidan. Tenang Uhud, ini di atasmu sekarang ada seorang nabi dan dua orang syahid. Itu pada peperangan Uhud, dan benar ya, Umar bin Khattab syahid, kemudian Utsman bin Affan syahid. Nah, kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya dengan sahabat Ali bin Abi Thalib. Barakallahu fikum, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.